Di tahun 1945, di kamp tawanan perang dekat Nagasaki, alarm serangan udara berbunyi ketika pesawat sekutu melintasi langit. Tentara Jepang panik, tawanan Amerika memohon kebebasan. Seorang tentara muda Jepang, Yashida, membuka sel penjara dan membantu Logan keluar dari lubang sumur. Saat bom atom dijatuhkan, Logan melindungi Yashida dengan pintu logam. Tubuhnya hangus tapi segera sembuh di depan mata Yashida. Puluhan tahun kemudian, Logan terbangun dari mimpi buruk tentang masa itu. Teringat Jean Grey yang telah ia bunuh sendiri, dan kini hidup menyendiri di hutan seperti binatang buas, menjauh dari dunia. Suatu hari, ia menemukan beruang besar yang terluka oleh anak panah beracun, dan dengan sedih mengakhiri penderitaannya. Marah, ia pergi ke bar untuk mencari pemburu yang menembak beruang itu dan menghukumnya dengan menusuk tangannya ke meja. Saat keributan memuncak, seorang wanita Jepang berambut merah bernama Yukio muncul dengan pedang samurai menakuti para pemburu, lalu mengajak Logan pergi. Yukio menjelaskan bahwa ia dikirim oleh tuannya, Yashida, orang yang diselamatkan Logan 70 tahun lalu, yang kini sekarat dan ingin mengucapkan terima kasih sebelum meninggal. Meski enggan, Logan setuju untuk pergi ke Jepang. Sesampainya di Tokyo, Logan dibawa ke kediaman Yashida yang megah dan dijaga ketat. Ia dimandikan dan dipangkas agar layak bertemu sang pengusaha tua. Yashida berterima kasih dan menawarkan hal yang mengejutkan. Ia memiliki teknologi yang bisa mentransfer kemampuan penyembuhan Logan kepadanya, membuat Logan fana dan dirinya abadi. Logan menolak dengan tegas. Malam itu, ia bermimpi aneh tentang Jin. Tapi ketika terbangun, Yashida ditemukan telah meninggal dunia. Dalam pemakamannya di tengah kota Tokyo, upacara berubah menjadi kekacauan saat kelompok Yakuza menyamar sebagai pendeta menyerang dan berusaha menculik cucu Yashida, Mariko. Logan terluka parah dan menyadari kemampuannya tak lagi pulih secepat dulu. Seorang pemanah bernama Harada membantu mereka melarikan diri. Bersama Mariko, Logan naik kereta peluru dan bertarung sengit melawan Yakuza di atap kereta dengan kecepatan luar biasa. Setelah menang, mereka melarikan diri dan bersembunyi di sebuah hotel cinta. Tempat Logan kembali diserang, tapi berhasil bertahan. Mariko merawat luka Logan, dan mereka perlahan saling terbuka. Ia menceritakan bahwa ayahnya, Shingen, bersekongkol dengan tunangannya Noburo dan Yakuza untuk membunuhnya karena surat wasiat Yashida menamainya sebagai pewaris perusahaan, bukan ayahnya. Logan dan Mariko akhirnya jatuh cinta, tapi kebahagiaan mereka singkat. Yakuza kembali menyerang dan menculik Mariko. Logan membunuh para penyerang dan bersama Yukio, yang mengikutinya dari Tokyo, mereka mencari Noburo. Dengan paksa, Noburo mengaku bahwa Shingen dan Viper, seorang mutan misterius, bekerja sama untuk mengambil alih perusahaan. Mereka kembali ke rumah Yashida dan menemukan Shingen mengenakan baju besi samurai, berusaha membunuh Logan. Sementara Yukio bertarung mati-matian, Logan membuka dadanya sendiri dan menemukan parasit logam kecil yang menempel di jantungnya, penyebab kekuatannya melemah. Dengan rasa sakit luar biasa, ia mencabut benda itu dan kemampuan penyembuhannya pulih seketika. Bangkit dengan marah, ia mengalahkan Shingen namun tidak membunuhnya. Hingga akhirnya Shingen menyerang dari belakang dan Logan membunuhnya dalam satu gerakan cepat. Logan lalu menuju fasilitas rahasia di pegunungan untuk menyelamatkan Mariko. Di sana, ia dikepung ninja-ninja Harada dan ditembak panah beracun hingga tumbang. Ia terbangun terikat di kursi, di depan sosok besar, berlapis baja adamantium, samurai perak raksasa. Viper, sang mutan ular, muncul menjelaskan bahwa Logan hanyalah sumber daya untuk diambil kekuatannya. Mariko berhasil melarikan diri dan berusaha membebaskan Logan. Samurai itu memotong salah satu cakar adamantium Logan, sementara Viper menunjukkan wujud aslinya yang bersisik dan mematikan. Yukio datang membantu dan bertarung sengit melawan Viper di ruangan sempit, berakhir dengan Viper mati tergantung di lift setelah terjerat tali. Logan melawan samurai yang ternyata dikendalikan oleh Yashida sendiri, lelaki tua yang seharusnya sudah mati. Ia mengungkapkan bahwa semua ini adalah rencana panjangnya untuk mencuri keabadian Logan. Dengan bor logam dari sarung tangannya, Yashida menancapkan jarum ke tulang cakar Logan, mengisap kehidupannya, membuatnya menua seketika. Tapi Mariko melemparkan salah satu cakar Logan ke wajah kakeknya, menghentikannya. Logan bangkit, menumbuhkan kembali cakar tulangnya, dan menusukkannya ke dada Yashida, menjatuhkannya ke tebing, mengakhiri hidupnya untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, Mariko menjadi pewaris resmi keluarga Yashida. Ia mengucapkan selamat tinggal pada Logan dengan penuh haru, sementara Yukio bersumpah untuk terus menemaninya sebagai pengawal. Logan, dengan wajah tenang tapi penuh beban masa lalu, menaiki pesawat meninggalkan Jepang. Tak tahu kemana tujuan berikutnya. 2 tahun berlalu. Di bandara, Logan melewati pemeriksaan keamanan, tapi tiba-tiba benda-benda logam di sekitarnya mulai melayang. Ia menoleh dan melihat Magneto berdiri di belakangnya. Logan siap bertarung, tapi Magneto menghentikannya dan memperingatkan bahwa ancaman besar sedang datang, sesuatu yang dapat menghancurkan seluruh ras mutan. Tiba-tiba waktu seolah berhenti, dan dari kerumunan muncul sosok yang tak mungkin, Profesor Charles Xavier,
Duduk di kursi rodanya, memanggil Logan untuk bersiap menghadapi pertempuran baru yang akan mengguncang dunia mutan. Dan film berakhir.